Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman. Untuk saat ini saya seperti biasanya dengan program Talk Physical Distancing. Siang ini saya berada di kantor Camat Biringkanaya. Tentunya ini adalah live Talk Physical Distancing. Live artinya langsung, dan narasumber saya tentu tidak asing lagi. Beliau saat ini menjabat sebagai Camat Biringkanaya. Tetapi mungkin hanya sedikit yang kita ingin singgung dari profesi beliau sebagai atau jabatan beliau sebagai camat. Tetapi ini yang menjadi satu yang juga membuat saya pribadi bangga. Beliau adalah cara beliau dalam mendidik anak di masa milenial ini seperti itu. Menjadikan anak beliau sukses menjadi seorang dokter dengan lulusan cum laude yang hari Senin kemarin baru saja diwisuda secara virtual, tetapi dengan prestasi cum laude anak beliau dipercaya untuk hadir langsung mengikuti wisuda tersebut. Bapak Dr. Haji Andi Syahruh Makurada. Assalamualaikum Pak Camat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa bersama Pung. Itu tak panggilan akrab kita untuk beliau. Selamat Pung. Selamat. Bagaimana perasaannya memiliki punya anak, sudah resmi menjadi seorang dokter dan dengan lulusan cum laude seperti itu? Sangat bangga dan terharu Iya. atas prestasi anak kami. Kami sangat was-was melihat waktu dia belajar itu sangat luar biasa, sampai harus buat kelompok studi, minta ada pembimbingan dan lain sebagainya. Kami hanya mendukung secara doa dan tentu dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh anak kami. Tentunya juga ini tidak terlepas dari bimbingan dari para dosen, para senior-senior yang di kedokteran, terutama para dekan dari kedokteran, pembantu dekan dalam semua sivitas akademika Fakultas Kedokteran yang telah mendukung dan membantu anak kami sampai dapat menyelesaikan studi, dan kemarin sudah ada penyumpahan sebagai dokter. Kami sangat terharu melihat bagaimana proses di Fakultas Kedokteran yang sangat luar biasa. Dan pada saat terakhir adalah ada ujian nasional. Dan memang kami juga ini beberapa fakultas kami juga pernah kuliah. Tetapi baru kali ini memang kami lihat bahwa di Fakultas Kedokteran itu ternyata pada saat-saat terakhir sebelum disumpah ada namanya ujian nasional, dan itu tidak ada itu betul-betul objektif. Objektif, benar. Sangat objektif sekali, karena tidak bisa ketemu dengan siapa sebenarnya yang menguji dan lain sebagainya. Betul. Dan itu melalui saat-saat sekarang ini secara virtual, dan itu dalam situasi pandemi sekarang ini. Oke. Baik, yang pasti Dr. Andi Widya Sumpala SKET ini menjadi lulusan terbaik atau cum laude untuk Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Dan ini menjadi satu yang menarik Pung, karena Pung ini sebagai pejabat publik, istri juga aktif di berbagai organisasi. Untuk mengkontrol anak kira-kira seperti apa Pung? Karena kan biasanya pejabat itu sangat sibuk dengan rutinitasnya, aktivitasnya, sampai kadang-kadang anak-anak terbengkalai Pung. Seperti apa kontrol-kontrol, dan pasti doa dong yang diberikan. Nah, kita mungkin ingin tahu seperti apa Pak Camat begitu memberikan ingatan atau reminder untuk anak-anak yang mungkin walaupun punya hobi balapan. Ini luar biasa, perempuan tapi punya hobi balap. Itu sebenarnya turunan juga, atau ini generasi terbaru dalam keluarga Bapak Dr. Andi Syahruh Makurada ini? Jadi soal waktu anak kami minta yang perempuan ini untuk ikut balap, itu juga kami kaget. Jangan sampai hobi yang dia mau geluti ini itu adalah bisa menghalangi kuliah di kedokteran. Dan cukup ekstrim Bung. Cukup ekstrim karena beberapa event itu dia sempat juara. Jadi kecuali kalau dia ujian kemudian ada event balap, dia tidak ikut. Tetapi
Kalau misalnya tidak ada ujian, yang penting dia ikut balap. Nah, inilah yang pernah kami agak keberatan dengan hobi yang barunya itu, jangan sampai bisa menghalangi dia jadi dokter. Betul. Jadi memang menjadi satu inspirasi juga untuk seluruh orang tua. Tidak selamanya menegur atau ketakutan yang berlebihan itu baik ya, Iya. Pung ya. Iya. Tapi dari segi perbedaan antara ayah dan ibu, kalau ibunya atau ibu camat biasanya seperti apa kepada anak-anaknya? Apakah beliau lebih keras begitu atau lebih banyak negur daripada Pak Pung Haji begitu? Jadi kalau ibunya itu dia betul-betul dia terapkan kedisiplinan. Kemudian ibunya mencari kalau sudah waktunya pulang ke rumah di mana, dan ibunya ini yang aktif membimbing anak-anaknya semua. Kemudian memberikan masukan, dia lebih tegas lah daripada saya. Lebih tegas. Kalau saya lebih banyak mengedepankan ke demokrasi. Apapun itu menjadi keputusan anak saya, anak kami, itu dia yang menentukan karena dia yang menjalani. Kami hanya dukung saja, kami doakan supaya apa yang dia geluti, apa yang dia cita-citakan itu bisa tercapai dengan baik. Oke. Nah, kalau dalam proses kuliah kemarin di kedokteran ini, pasti kalau kedokteran itu biayanya cukup besar begitu, Pak Camat. Kalau dari segi prestasi pasti berprestasi, dan biasanya kalau ikut lomba dapat hadiah juga kan. Nah, ini untuk membagi waktu kira-kira kalau melihat aktivitas dari Dr. Widya ini kan cukup hektik juga dengan hobi balapnya begitu. Dibelikan mobil umur berapa anaknya Pak Camat ini? Jadi kan kalau soal kendaraan untuk mendukung sudah menjadi suatu kebutuhan pokok. Oke. Jadi perempuan juga, karena kami dia perempuan, jadi kami banyak juga mobil yang mudah mendapatkan kendaraan. Ya, jadi sejak memang SMA dia sudah bawa sendiri mobil, dan saya sendiri yang melatih untuk bawa mobil. Setiap hari Minggu saya latih dia untuk supaya bisa mandiri. Dan alhamdulillah memang kesibukan aktivitas di Fakultas Kedokteran itu susah memang kalau tidak ada dukungan seperti membawa kendaraan sendiri, karena kami sendiri tidak mungkin, kalau kami yang menjalani hal yang dia jalani anak kami itu mungkin agak susah kami jalani karena betul-betul berat sekali. Ya, karena dia harus nginap di rumah teman, harus belajar bersama-sama, harus punya pembimbing dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dia jalani dengan baik. Mungkin juga ada keikhlasan yang untuk baik anak kami maupun kami untuk menggeluti kuliah di Fakultas Kedokteran itu. Seperti itu. Kalau secara total berapa tahun Pung untuk masa perkuliahannya ini? Ada lewat atau memang pas dengan jadwalnya? Iya, kalau dengan kemarin kami lihat yang di Sumpa itu memang masih dengan teman-temannya. Oke. Artinya belum ada, hanya beberapa orang yang memang adik tingkatnya yang selesai, tetapi itu memang belum merala karena persoalannya sangat rumit sekali. Tetapi kami bangga juga karena masih banyak juga teman-teman lettingnya itu yang belum selesai. Artinya bahwa anak kami itu selesai dengan tepat waktu karena IP-nya sangat luar biasa. Oke, luar biasa itu. Ini sebenarnya kalau gen kecerdasan ini ke Pak Camat atau ke Ibu Camat sih sebenarnya? Aduh, kalau sebenarnya saya melihat bahwa anak-anak kami itu tidak terlalu, kecerdasannya tidak terlalu tinggi, tetapi selalu saya berasumsi bahwa walaupun anak di bawah rata-rata kecerdasan, tetapi kalau dia mampu dan dia rajin, kemudian mau dengan kemauan keras
sehingga anak kami bisa berhasil. Di semester awal ya termasuk anak kami yang beberapa orang yang mendapatkan peringatan karena IP yang masih rendah pada saat semester pertama. Setelah kami telusuri, ternyata anak kami mengalami suatu perubahan yang sangat drastis. Mungkin juga ada kaget melihat situasi perkuliahan yang sangat luar biasa itu, sehingga di semester 2 sudah mulai bagus. Nah, itulah sehingga kami masih optimis pada saat itu bahwa anak kami insya Allah jadi. Iya. Baik, Live Talk Physical Distancing bersama Bapak Dr. Haji Andi Syahru Makurada. Kenapa saya hadirkan beliau? Karena ini satu contoh orang tua yang baik. Beliau pejabat publik, sibuk, istrinya pun seperti itu di berbagai organisasi, tetapi mampu mengarahkan dengan baik. Dan Dr. Widya sangat begitu membanggakan orang tua. Nah, Pak Camat, ada 3 orang anak ya? Iya. 3, oke. 3 sudah menikah, ada 1 orang. Sudah punya 2 cucu. Sudah punya 2 cucu. Nah, dari ketiga orang anak ini, kira-kira mereka ini semua memang tidak ada yang mau menjadi PNS begitu atau seperti apa? Pak Camat mengarahkan untuk pekerjaan masa depan mereka gitu. Iya. Jadi pada dasarnya orang tua itu mau melihat anaknya berhasil. Dan rata-rata orang tua tahunya itu kalau anaknya bekerja dengan baik tiap pagi, pergi kerja dan lain sebagainya, itulah seperti yang dilakukan oleh PNS. Jadi dari awal kami sudah sampaikan bahwa kami itu sangat demokrasi, kami jalankan di rumah. Bahkan pilihan misalnya apa saja itu biasa berbeda dengan orang tua kami. Seperti itu. Kami tidak ada penekanan bahwa harus begini. Yang jelas anak kami tetap kami bimbing, tetap kami arahkan supaya kalau dia ada kesalahan sedikit kami bisa ingatkan dan luruskan kembali. Tapi soal bakat, soal minat itu tidak akan kami halangi, dan mereka yang menentukan sendiri apa yang harus dia kerjakan, dan dia sendiri yang mengetahui dan menjalani apa yang dia harus lakukan. Betul, intinya mempercayakan apapun itu kepada anak-anak, gitu ya. Nah, Pung, pola pengasuhan anak-anak di masa milenial ini kan harus berubah, tidak bisa lagi seperti dulu, ya kan? Nah, adakah tips atau saran begitu bagi orang-orang tua yang menyaksikan Live Talk Physical Distancing kita ini, seperti apa komunikasi yang efektif untuk anak-anak? Apakah memang benar-benar ya pasti dikasih duit ya, dikasih uang, tetapi kalau dikasih duit untuk seorang anak itu kira-kira limitnya berapa? Kalau misalnya dia SD, SMP, SMA, bahkan sudah kuliah. Kalau biasanya dalam keluarga Pak Camat sendiri memberikan uang jajan begitu berapa kepada anak-anak? Yang jelas bahwa kalau seorang PNS seperti kami ini dengan gaji yang pas-pasan, tidak mungkinlah seperti anak-anak para pengusaha dan lain sebagainya yang memang kelebihan uang. Tetapi anak kami ini mampu mengelola dan memanage apa yang kita berikan setiap hari. Itu jatahnya sudah ada, tetapi tidak cukuplah untuk yang namanya mau pergi bagaimana dan lain sebagainya. Tapi ada tiap hari kami titipkan untuk supaya anak-anak kami bisa ada uang jajan seperti itu. Nah, inilah yang membuat intinya kalau saya bahwa keikhlasan orang tua lah sebenarnya yang menjadi ujung tombak untuk keberhasilan seorang anak. Kapan orang tua tidak ikhlas, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi terhadap anak-anak kita itu semua kemauan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita itu menjalani kehidupan ini dengan bagus, dengan baik karena keikhlasan daripada kedua orang tuanya. Oke. Baik. Nah, kalau selama mengenal Pak Camat, saya tidak pernah melihat beliau marah begitu. Kira-kira marahnya Pak Camat kepada anak-anak itu seperti apa? Apakah diam atau reaktif atau memang langsung ditegur atau diam caranya berhari-hari gitu?
Saya tidak pernah marahi saya punya anak. Tidak pernah? Tidak pernah sama sekali saya marahi saya punya anak. Walaupun dia salah, karena selalu saya berprinsip bahwa itu sudah menjadi apa yang dia lakukan, apa yang menjadi kesalahannya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mengingatkan supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan dan ada penyesalan dari anak kami sudah sampaikan bahwa itulah nak, supaya bisa bekerja dengan baik lagi, tidak berbuat kesalahan dengan hal yang sama. Ya. Oke, baik. Jadi ini menjadi catatan, Pak Camat tidak pernah marah begitu sama anaknya ya, dan kalau misalnya ada yang mau ditegur, langsung ditegur dengan cara yang benar-benar memberikan bahasa yang lembut begitu. Ya, persuasif lah. Persuasif ya, luar biasa. Bahkan dengan musyawarah, mufakat. Kalau anak-anak kami bersepakat dengan saudaranya bahwa begini usulannya, maka itu kami ikut. Ya, ikut. Oke, baik. Nah, Pak Camat, ini beberapa pertanyaan lagi nih. Kalau bicara tentang yang namanya anak cewek kan beda dengan anak laki. Ya. Nah, biasanya kalau di rumah itu yang lebih banyak istilahnya ditegur ya, apakah anak pertama, anak kedua, anak ketiga? Yang mungkin tingkat kebandelannya itu lebih gitu. Kalau menurut saya sama semua anak saya. Saya perlakukan secara adil. Sama semua ya. Semua sama ya. Saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya itu tadi masalah keikhlasan sampai anak berhasil, dan orang tua harus ikhlas. Artinya bahwa jangan disalahkan semua kepada anak ya. Apa yang dilakukan anak itu mungkin ada juga kesalahan orang tua di situ. Seperti Jadi saya itu. biasa mengintrospeksi diri bahwa kalau ada anak saya salah, mungkin ada yang salah di orang tua. Kemudian selanjutnya bahwa mari kita memperbanyak membantu sesama manusia. Iya. Sesama kita semua saling membantu. Karena saya pikir apa yang keberhasilan anak itu sebenarnya karena orang tua sangat peduli dengan sesamanya, sehingga banyak ada saja bantuan dan keringanan atau usaha anak kita lancar karena orang tua yang berbuat baik kepada sesama manusianya. Itu menjadi satu balasan gitu atas apa yang dilakukan ya. Oke, baik. Kalau berbicara juga terkait dengan gelar dokter yang sudah dimiliki oleh Andi Widya, apakah akan berkarir di Kota Makassar atau akan keluar begitu? Iya. Dari awal bahwa anak kami itu masuk kedokteran untuk mengabdi kepada masyarakat. Ya. Kami tidak ada masalah soal di mana penempatannya. Ya, yang jelas bahwa itu tujuannya untuk pengabdian. Sebelum jadi dokter pun, alhamdulillah, kami membantu di kantor camat ini membuka suatu layanan ya dan program. Dia sendiri yang membuat program itu, Biringkanaya bebas daripada penyakit yang misalnya stroke dan lain sebagainya. Itu ada programnya. Ya, itu dibuat di kantor camat ini. Dibuat setiap hari Jumat, ada tempat prakteknya di sini, dan itu gratis. Jadi masyarakat datang ke sini, Pak Camat? Masyarakat datang dan di ruang pelayanan. Ruang pelayanan. Sudah berapa lama jalan? Sudah, ini untuk COVID berhenti dulu karena karena memang butuh ini khusus ya. Ini. Tapi sebelum COVID ini sudah 2-3 bulan jalan. Alhamdulillah. Jadi memang pengabdian dan hipertensi apa? Iya, tensi. Ya, tensi dan sebagainya, dan dikasih obat. Dan obatnya dia sendiri yang beli. Wah, luar biasa. Ini bentuk satu pengabdian kepada masyarakat. Dan kita berharap memang Dokter Widya bisa lebih banyak begitu membantu masyarakat dengan gelar dokter, sumpah dokter. Kemarin ikut langsung diundang ke Unhas. Perasaannya pasti sangat bahagia gitu dan bangga, Pak Camat ya? Iya, bangga dan terharu. Karena kami mengikuti dan melihat langsung bagaimana susahnya anak kami bisa berhasil seperti itu. Iya, baik. Kita berharap juga
benar-benar ini bisa jadi satu inspirasi bagi orang-orang tua yang menyaksikan dan bagaimana kita bisa berkomunikasi efektif begitu. Intinya merubah komunikasi, tidak marah-marah sama anaknya. Iya. Tidak pernah marah sama anak. Iya, tidak pernah marah sama Ikhlas anak. apa yang Ikhlas. dilakukan anak, ya baik benar salah, tetap bagaimana supaya anak kami bisa sadar sendiri dengan apa yang telah dia lakukan. Oke. Ya. Baik, seperti itu. Nah, kedua dari terakhir, sekarang sibuk apa, Pak Camat? Ada banyak program. Ini sekarang COVID sudah agak melandai begitu di Makassar. Apa yang menjadi setelah COVID ini, kira-kira apa yang program pemerintah Kecamatan Biringkanaya jalankan? Ya, jadi sebenarnya setelah COVID ini bagaimana ekonomi kita kembali membaik. Iya. Daya beli masyarakat itu kembali bagus, karena kalau daya beli masyarakat menurun terus maka juga mempengaruhi daripada ekonomi secara keseluruhan. Salah satu cara untuk memperbaiki daya beli masyarakat itu tentunya dengan adanya bantuan-bantuan yang bagaimana bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Ya, kami mendukung dari pusat, itu ada berbagai bantuan, termasuk nanti ini di Biringkanaya sebagai contoh untuk diberikan bantuan kepada UKM-UKM dari masyarakat itu sendiri. Insya Allah kita sudah ada informasi dari BRI yang akan turun bersama dan dikawal oleh Kejaksaan punya program untuk penyalurannya, penyalurannya dan bimbingannya. Itu insya Allah dalam waktu dekat Biringkanaya mendapatkan juga bantuan seperti itu. Wah, untuk berapa kakak itu? Untuk berapa UMKM, Pak Camat? Yang pertama ini baru 15 dari 75 yang kami usulkan. Insya Allah akan berlanjut terus jika 15 ini mampu untuk diasistensi dan bagaimana asistensi daripada perusahaan mereka. Iya, seperti itu ya. Kita berharap bahwa perhatian dan kerja-kerja nyata untuk masyarakat kita ini menggalakkan kembali perekonomian. Seperti kata Pak Gubernur, kita benar-benar harus bekerja keras untuk itu, dan semoga ini bisa menjadi satu hal juga yang membuat masyarakat Biringkanaya sangat begitu merasa bangga punya camat Bapak Dr. Haji Andi Syahrul Makurada gitu ya. Baik, yang terakhir Pak Camat, Dr. Wida nanti mau ngambil spesialis apa ini? Sudah ancang-ancang kah? Sebenarnya ada latar belakang sampai anak kami arahkan untuk masuk dokter, bahwa kalau ada keluarga terdekat yang sakit, apalagi kalau tengah malam, itu sangat susah kita bagaimana ada pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat, itu khusus keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Sampai kami meminta kepada anak kami untuk menjadi dokter. Artinya bahwa seperti itu. Awalnya itu bagaimana dan dia juga mendukung bahwa pengabdian ke masyarakat itu saja yang menjadi awal sampai dia menjadi dokter. Nah, kalau spesialis barangkali mungkin bisa lari ke profesional, ya artinya sudah ada nilai-nilai ekonominya di situ. Itu kan jarang sekali yang kita lihat. Nah, biar dokter umum kalau memang sangat bermanfaat bagi masyarakat, saya rasa sudah cukuplah untuk bagaimana membantu masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk berobat dengan baik. Baik, luar biasa. Ini menjadi satu dorongan dan inspirasi Pak Camat memberikan dukungan untuk anak menjadi dokter supaya bisa membantu keluarga, masyarakat gitu pengabdian, dan walaupun penegasannya walaupun dokter umum tetapi bermanfaat untuk masyarakat. Senang sekali dan salut bersama Pak Camat, Pung Haji. Semoga ini bisa jadi satu inspirasi dan untuk kita-kita yang muda-muda ini juga tentunya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik, karena pendidikan itu bisa juga membantu orang banyak, khususnya dokter. Selamat, sampaikan salam-salam untuk Dr. Andi Widya. Selamat. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat begitu setelah disumpah menjadi seorang dokter ya. Selamat sekali lagi Bapak Dr. Haji Andi Syahrul Makurada, beliau camat Biringkanaya yang juga merupakan ayahanda dari Dr. Andi Widya Sumpala Esket yang sudah lulus ya, sudah disumpah menjadi seorang dokter di Universitas Hasanuddin pada hari Senin kemarin Pak Camat ya. Oke. Semoga ini bisa menginspirasi, dan sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyaksikan live talk physical distancing saya bersama Bapak Dr. Haji Andi Syahrul Makurada. Ingat,
mengasuh anak ataupun juga bisa menjadi satu inspirasi untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Masa depannya harus lebih baik lagi, tentunya dengan memberikan mereka hak untuk memilih, seperti yang Pak Camat tadi sampaikan bahwa mereka memilih begitu apa yang mereka inginkan, demokratis seperti itu dalam keluarga beliau. Baik, terima kasih, dan demikian Live Talk Physical Distancing. Saya Erik Alamsyah bersama Bapak Dr. Haji Andi Syahrul Mafurade, Camat Piringkanaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.